5 buku langsung dari daftar bacaan Suga. Suga mungkin dikenal sebagai penggila musik, tapi dia juga kutu buku yang berinvestasi. Pada beberapa kesempatan ia secara langsung merekomendasikan buku favoritnya pada ARMY atau mendiskusikan bacaannya saat ini secara mendetail. Berikut adalah 5 buku dari daftar bacaannya yang dapat kamu coba juga. Yang pertama, Almond oleh Son Won Pyong. Selama musim pertama BTS in the Soup, RM dan Suga terlihat membaca novel ini. Ceritanya mengikuti pelajaran seorang anak laki-laki bernama Yeonjae yang hidup dengan kondisi otak bernama alexithymia yang membuatnya sulit untuk merasakan emosi seperti takut atau marah. Sebuah tragedi tiba-tiba meninggalkan Yeonjae sendirian dan dia menarik diri dari dunia, tapi dia akhirnya mengembangkan ikatan tak terduga dengan Gon, pengganggunya. Ceritanya berkisar pada tema cinta, persahabatan, dan kegigihan. 2. Pelajaran Hidup oleh Elizabeth Kabler-Ross. Dalam story Instagram baru-baru ini, Suga membagikan beberapa baris buku ini yang menyentuh ARMY, tapi dia sudah terlihat membaca buku ini sejak 2017. Buku ini menawarkan wawasan tentang filosofi dan pelajaran tertentu yang dapat membantu orang menjalani hidup mereka secara maksimal. Dari cinta hingga ketakutan, hingga harapan, hingga hubungan pribadi, buku ini menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia dan mengeksplorasi kehebatan keberadaan kita. 3. Menemukan Kembali Hidupmu oleh Janet S. Klosko dan Jeffrey E. Young. Kembali pada tahun 2020, Suga terlihat berjalan keluar dari venue Bang Bangkon dengan buku ini di tangan. Ditulis oleh 2 psikolog Amerika terkemuka, buku self-help ini menggunakan studi kasus untuk membuat pembaca mengidentifikasi pola negatif dalam hidup. Buku ini memandumu untuk menghindari perangkap kehidupan yang secara signifikan dapat membahayakan kamu pada tingkat psikologis dan menghalangi kamu menjalani hidup sebaik mungkin. 4. Keberanian untuk Tidak Disukai oleh Inchiro Kishimi dan Fumitake Koga. Suga terlihat membaca buku ini di BTS in the Soup Season 2. Penulis mengeksplorasi teori psikolog abad ke-19 Alfred Adler yang mengatakan bahwa setiap manusia punya kebebasan untuk menentukan masa depan mereka tanpa terhalang oleh pengalaman masa lalu mereka, keraguan, dan harapan orang lain. Fokus buku ini adalah pada filosofi pembebasan yang memungkinkan seseorang tumbuh melalui perubahan alih-alih membatasi diri dalam ketakutan. 5. Penafsiran Mimpi oleh Sigmund Freud. Suga menyebutkan bahwa dia sedang membaca The Interpretation of Dreams karya Freud pada tahun 2020. Buku ini mengeksplorasi teori-teori Freud yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar melalui analisisnya tentang mimpi. Dalam siaran langsung yang sama di mana Suga berbicara tentang membaca buku ini, dia juga menjelaskan bahwa dia sadar bahwa banyak teori Freud dibantah kemudian, tapi dia masih ingin memahami asal-usul teori psikologi tertentu. Yang kedua, Twitter menyebut RM sebagai ayah ARMY, tapi kita tahu apa artinya? RM BTS memecah internet lagi dengan beberapa selfie seksi. Leader BTS itu membagikan selfie dari latihan terbarunya di Instagram Story, mengungkapkan bahwa dia adalah yang panas bahkan saat benar-benar berkeringat. Tentu saja ARMY tidak bisa menahan diri saat membuka aplikasi dan melihat wajah tampan RM. Kalau kamu belum menjadikan RM bias, setidaknya dia telah menghancurkanmu hari ini. Secara alami, RM atau Namjoon menjadi trending di media sosial, dan seperti halnya topik yang sedang tren, Twitter memberikan deskripsi singkat yang menjelaskan kenapa subjek menjadi tren. Jadi, dalam hal ini, RM disebut sebagai ayah ARMY sambil menyatakan bahwa dia telah memposting foto selfie di Instagram. ARMY bingung dengan deskripsi pada awalnya, tapi kita tahu apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh penulis Twitter. Mereka hanya memilih cara yang paling terhormat untuk memanggil RM apa adanya, Daddy. Yang ketiga, J-Hope punya reaksi terbaik saat bertemu ARMY yang lebih tua dan pria selama penampilannya di acara radio baru-baru ini. Meskipun banyak orang berasumsi bahwa penggemar K-pop punya usia dan jenis kelamin dan demografi tertentu, mereka bisa-bisa jauh dari kebenaran. Di seluruh dunia ada penggemar dari segala usia dan dari setiap negara yang bisa dibayangkan. Tidak heran kalau penggemar BTS atau ARMY juga penuh dengan keragaman. Secara khusus, cinta BTS yang meluas ini ditunjukkan selama penampilan radio baru-baru ini dari anggota J-Hope. J-Hope baru-baru ini muncul di podcast Love Game Park Seo-hyun. Seperti yang diharapkan, ARMY sedang menunggu idola itu datang dan meskipun hujan, dia menyapa mereka semua. Bahkan di dalam 30 ARMY cukup beruntung untuk menonton J-Hope melakukan podcast secara langsung. Dia memastikan mereka semua bisa merasakan cintanya dengan senyum cerahnya dan bahkan beberapa EQ yang menggemaskan. Bahkan kalau itu adalah ARMY yang menonton langsung selama siaran dari rumah mereka.
Selama bagian dari akhir podcast, Park Seo-hyun berbicara lebih banyak tentang penggemar yang beruntung yang dapat hadir secara langsung, dan dia memastikan untuk memberi mereka hati yang menggemaskan untuk membuat pengalaman mereka lebih berkesan. Dia bahkan mengejutkan penggemar dan J-Hope dengan menjelaskan bahwa lebih dari 30.000 orang menonton streaming online, dan itu menunjukkan popularitas J-Hope. Secara khusus, dua ARMY yang beruntung di antara penonton dipilih untuk diwawancarai oleh pembawa acara dan mereka tidak bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Pilihan pertama adalah penggemar pria yang berusia 17 tahun yang berasal dari Gangwon-do, dan dia tampak sangat bersemangat untuk berbicara dengan J-Hope yang punya reaksi paling lucu terhadap penggemar itu. Seperti yang diharapkan, penggemar itu tampak sangat bingung, tetapi itu justru membuat J-Hope semakin mencintainya. Senyum di wajahnya saat fans berbicara tampak tak terkalahkan. ARMY pria mengatakan, "Rasanya seperti mimpi. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup. Ya ampun, dia sangat tampan," kata ARMY ini. Park Seo-hyun kemudian bertanya, apakah J-Hope punya pengaruh pada mimpi dan aspirasinya di masa depan? Tidak mengherankan, seperti semua ARMY, penggemar ini punya hubungan khusus dengan J-Hope dan tidak bisa berhenti memuji betapa rapper BTS itu telah membantunya. ARMY ini mengatakan, "Ketika aku bosan belajar, aku akan mendengarkan lagu-lagu J-Hope dan melihat videonya. Dia sangat membantu mimpiku," kata ARMY ini. Penggemar bahkan mengungkapkan bahwa dia bekerja di industri kue dan membandingkan J-Hope dengan Madeline, dan J-Hope tidak bisa lebih bahagia dengan perbandingan itu karena itu adalah makanan penutup yang dia sukai. Kalau interaksi itu tidak cukup lucu, penggemar berikutnya membuktikan bahwa BTS tidak punya batasan dalam hal usia penggemar. Wanita berikutnya benar-benar meluluhkan hati ARMY di seluruh dunia ketika dia menjelaskan, "Selamat datang, Sukja, cinta yang besar dari penggemar tua J-Hope." J-Hope tampaknya tidak bisa berhenti tersenyum dan bahkan mulai menari setelah wanita itu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya berusia 60 tahun. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia telah menjadi penggemar BTS dan J-Hope karena putrinya dan bahkan menggambarkan sebagai ksatria dan dia membuatnya tergila-gila. Meskipun putrinya tidak bisa datang, dia memastikan untuk membagikan cintanya pada J-Hope. Meskipun dia ada di sana sebagai ARMY, wanita itu kemudian berbagi cinta keibuannya dengan J-Hope ketika memuji dia untuk penampilan Lollapalooza baru-baru ini. Dia menjelaskan betapa bangganya dia ketika dia melihat J-Hope dan bahwa dia khawatir karena dia pikir dia kehilangan berat badan. Cinta dan perhatian keibuan yang dimiliki wanita tua itu untuk J-Hope sudah cukup untuk membuat dia dan ARMY tersenyum. Jangan lupa senyummu seperti sinar matahari, musim semi, dan sehatlah untuk waktu yang lama. Dan hobi, tolong lakukan semua yang ingin kamu lakukan, apapun itu, kata ARMY ini. Bahkan ketika pertunjukan selesai, J-Hope terus menunjukkan cintanya pada para penggemar ketika dia berfoto bersama dengan para penggemar studio. Dia juga menyapa mereka yang telah menunggu untuk mengantarnya di akhir. Seperti yang diharapkan, BTS telah menunjukkan bahwa mereka mampu menyentuh kehidupan orang-orang dari setiap lapisan masyarakat. Dengan musik mereka yang luar biasa, kepribadian yang menawan, dan pesan harapan, basis penggemar grup yang beragam membuktikan betapa populernya mereka di seluruh dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.